Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel DK Teknik. Oke, ini adalah lanjutan video, yaitu adalah Vivo Y12 dengan kerusakan boot loop ya. Ini lanjutan dari part 1, lanjutan dari paket yang dikirim dari teman saya dari Wonogiri. Nah, katanya sudah bolak-balik di ini ya, masuk ke counter, sebentar bisa nyala, kadang mati butuh gitu ya. Ini dikirimkan di saya, vonis katanya rusak bagian IC MMC nya. Yang jelas untuk kerusakannya ini sering juga mungkin sudah di flashing ya, di flashing. Di sini saya tidak akan melakukan flashing, di sini saya akan mencoba mendireknya terlebih dahulu ya. Saya akan coba direct MMC nya terlebih dahulu, apakah MMC nya masih sehat atau tidak ya. Saya direct terlebih dahulu hanya untuk mengecek MMC-nya. Di sini kaleng di bagian IC WiFi ya, ini ya. Udah pernah dibongkar ya. Oke, di sini saya akan membongkar kaleng penutup IC MMC dan IC CPU-nya ya. Ini saya bongkar untuk buka jalur test point, maksud saya jalur ISP directnya ya, jalur ISP direct untuk Vivo Y12, Y15, Y17 hampir sama saja ya. Oke, congkel kalengnya menggunakan pisau tang ya. Hati-hati, jangan sampai dipaksa ya, nanti kapasitor dan kapasitor di samping-sampingnya nanti bisa keangkat ya, bisa brodol juga ya. Pelan-pelan ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung bisa like, komen, dan subscribe ya. Dan terus nantikan video-video dari DK Teknik selanjutnya. Oke, untuk kaleng penutup IC MMC nya sudah terbuka ya. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai dipaksa ya, nanti bisa brodol untuk bagian jalur kapasitor yang ada di samping IC ya. Oke, ini untuk MMC nya Skynic ya, MMC Skynic chipset MediaTek ya. Oke, di sini akan coba saya
bersihkan si lemnya dulu. Mohon maaf ya, videonya sedikit saya potong ya. Saya lupa untuk mengerjakan maksud saya tes lainnya ya, tes yang ringan-ringan terlebih dahulu ya. Saya lupa karena di kasus sebelumnya saya juga mendapati kasus kerusakan, yaitu Vivo Y15 ya, Vivo Y15 dengan kondisi sama ya, kondisi boot loop seperti ini ya, tapi sudah lama ya tidak saya videokan ya, sudah sekitar 5 bulan 6 bulan yang lalu ya. Saya belum mengeceknya di tipe ini ya. Oke, dia kondisinya boot loop karena saya cek ternyata ini sudah pernah diganti ya untuk LCD-nya ya. LCD-nya sudah pernah diganti. Dia kadang tutup, kadang dia stuck di fastboot ya, recovery mode ya. Dia stuck di recovery mode. Oke, teman-teman bisa melakukan cara saya ini ya, bisa dites terlebih dahulu ya, sebelum melangkah ke tahap yang seperti IC MMC ya, tahap yang pengerjaan yang rumit juga ya untuk penggantian MMC ya. Oke, di sini saya akan mencoba menggunakan mengganti LCD ya. Saya coba LCD baru yang bermerek ya tentunya ya, karena untuk tipe ini LCD-nya macam-macam ya, tinggal kita pilih tes mana yang cocok ya. Oke, di sini saya menggunakan LCD baru. Apakah ini kerusakannya seperti kasus yang pernah saya kerjakan dulu ya? Semoga saja. Kita tes terlebih dahulu ya LCD-nya. Jangan kita lepas dahulu, kita cukup pasangkan soketnya saja ya di luar ya. Oke, HP sudah menyala, kita tunggu proses loadingnya. Loading di logo Vivo ya, loading di logo Vivo. Nah, dan ternyata benar ya, ternyata LCD-nya tidak cocok ya, LCD yang diganti ini tidak cocok ya. Permasalahannya hanya sepele ya menurut saya untuk kasus kerusakannya ya. Di sini menyala, nampaknya HP-nya bekas di ini ya, bekas di flashing juga ya. Dia muncul di atas ini pengecualian telepon ya, pengecualian telepon dari ini, kunci otorisasi dari pihak vivo.com ya. Dia menyala, hampir kita kena prank ya teman-teman, hampir saya kena prank, hampir congkel MMC. Ternyata kerusakannya bukan di bagian IC MMC. Kita cek terlebih dahulu ya, kita cek. Oh, ternyata ini Y15 ya, Vivo Y15 ya, dia dengan tipe Vivo 1901. Ini karena kurang lebih sama juga ya, sama dengan Vivo Y12 ya, tapi untuk tipe ini adalah Vivo Y15 versi RAM 3/32 chipset MediaTek. Oke ya, normal ya. Jika teman saya melihat video ini, mungkin dia sambil menggeleng-gelengkan kepala dan tertawa sendiri mungkin ya. Nanti akan saya tag biar dia tahu.
kerusakannya di bagian mana. Katanya sudah bolak-balik masuk ke counter, ternyata kasusnya masih sama ya, ternyata permasalahannya hanya di LCD. Oke, sekian video dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.